Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Kurniawati Sugiopranoto, SPSI, MA, DSC, selaku pengampu mata kuliah pada hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Zuliana dengan NIM 16014211016 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang teori perkembangan kognitif teori dari Jean Piaget. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Sarah Salsabila dengan NIM 16014211053, Natalia Fitri Maharani dengan NIM 16014211041, Asriah Intan Kinasi dengan NIM 16014211005, Alfia Sintianingrum dengan NIM 16014211030 dan Nur Aziza dengan NIM 16014211027. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk slide 1 sampai 3 yang akan dipaparkan oleh Saudari Alfia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu teori kognitif Jean Piaget 1896 sampai 1980. Teori kognitif Piaget menjelaskan bahwa anak dapat membangun pemahaman mengenai dunia mereka secara aktif dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Soundrocks 2007. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor atau sensory motor stage yang terjadi dari lahir hingga usia 2 tahun. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggampai dan menyentuh. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau mereka lihat, ini tidak terlihat, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan itu, anak berperilaku seolah mainan hilang begitu saja. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional atau preparation stage, yang terjadi dari usia 2 hingga 7 tahun. Anak sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Contoh, mengumpulkan mainan berwarna merah. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret atau concrete operational stage yang berlangsung dari usia 7 hingga 11 tahun. Anak mulai memahami konsep sebab akibat secara sistematis dan rasional. Sikap egoisnya pun menghilang karena ia mulai memahami permasalahan. Contoh, bila diberi benda berukuran yang berbeda, anak dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal atau formal operational stage yang terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Anak sudah mulai berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Ia juga bisa menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diterima. Anak mulai memahami konsep abstrak seperti cinta dan norma-norma. Selanjutnya, Jean Piaget. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, susunan sel saraf semakin kompleks dan semakin meningkat pula kemampuannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, oke, untuk selanjutnya slide 4-6 akan dipaparkan oleh Saudari Natalia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini membahas Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologis atau perkembangan jiwa. Piaget menerangkan inteligensi itu sendiri sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan.
Contohnya, manusia tidak mempunyai mantel berbulu lembut untuk melindunginya dari dingin. Dan manusia tidak mempunyai kecepatan untuk lari dari hewan pemangsa. Serta manusia juga tidak mempunyai keahlian dalam memanjat pohon. Namun, manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan untuk transportasi. Next. Faktor yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, fisik. Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Tetapi, kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika inteligensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Yang kedua, kematangan. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas prestasi secara kognitif. Yang ketiga, pengaruh sosial. Lingkungan sosial mencakup peran bahasa dan pendidikan. Pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif. Yang terakhir, proses pengaturan diri atau biasa disebut ekuilibrasi, yaitu proses pengaturan diri dan pengoreksi diri, mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun dengan baik. Next. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan inilah disebut Piaget dengan skema. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya ada slide 7-8 akan dipaparkan oleh Asria. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pertumbuhan kognitif Piaget adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak menangani informasi baru dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Adaptasi muncul dalam dua proses. Satu, asimilasi. Memasukkan informasi-informasi baru dan menggabungkan ke struktur kognitif yang sudah ada. Sebagai contoh, seorang anak tahu bagaimana cara memegang mainannya dan membawa mainannya itu ke dalam mulutnya. Dia dengan mudah dapat membawakan skema ini. Lalu ketika dia bertemu dengan benda lain, katakanlah jam tangan ayahnya misalkan. Dia dengan mudah dapat menerapkan skema ambil dan bawa ke mulut terhadap benda lain. Akomodasi, merubah struktur kognitif seorang agar sesuai dengan informasi baru. Tahap asimilasi dan akomodasi harus seimbang. Nah, tahap ini ketika anak tadi bertemu lagi dengan benda lain, misalkan sebuah bola. Nah, dia itu tetap menerapkan skema ambil dan bawa ke mulut. Nah, pasti kan skema ini tidak akan berlangsung dengan baik, karena bendanya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, skema pun harus menyesuaikan diri dan objek yang baru. Nah, teman-teman pasti bertanya, skema itu apa sih? Skema adalah kemampuan balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan diperoleh di kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Next. Pertumbuhan kognitif Piaget. Organisasi adalah kecenderungan untuk menciptakan struktur kognitif yang kompleks yang mengikut sertakan banyak citra kenyataan yang akurat atau skema. Skema pola perilaku yang teratur yang digunakan untuk berpikir dan bertindak sesuai situasi seiring perkembangan skema menjadi kompleks. Contoh, bayi menghisap puting susu, botol, dan jempol. Asimilasi dan akomodasi ini adalah dua bentuk adaptasi Piaget. Menyebutkan istilah tersebut yaitu pembelajaran.
Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dan lingkungan, sehingga menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keidealan atau disebut equilibrium. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya dalam materi slide 9 sampai 10 akan dipaparkan oleh Saudari Aziza. Waktu dan layar dipersilakan. Kritik terhadap teori Jane Paget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum teori Paget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa. Dan jenis logika itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Namun, ada juga peneliti yang membuktikan detail-detail penemuan Paget, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Implementasi teori pembelajaran Jane Paget. Yang pertama, implementasi teori perkembangan kognitif Paget dalam pembelajaran. 1. Implementasi teori perkembangan kognitif Paget dalam pembelajaran. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang empat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk paparan terakhir, slide 11 sampai 12 akan dipaparkan oleh Saudari Ara. Waktu dan layar dipersilakan. Inti dari implementasi teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas Piaget, penyajian materi jadi tidak diberi penekanan dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga, tidak menekankan pada praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Next. Penerimaan terhadap pembelajaran individu dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, tetapi mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand.